Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Dwi Akbar. Saya dari Universitas Siber Asia kelas I303. Di sini saya akan menjelaskan eh, presentasi tentang review makalah dasar keamanan komputer yang berjudul Keamanan Jaringan. Oke, kita mulai. Pertama ya tentu saja adalah ada pendahuluan dan latar belakang. Perkembangan internet sangat cepat sekali dan penggunaannya sudah membahaya menyebar di berbagai pelosok belahan bumi, baik yang menggunakan jaringan kabel maupun yang jaringan nirkabel atau jaringan Wi-Fi. Namun jaringan Wi-Fi memiliki lebih banyak kelemahan dibanding dengan jaringan kabel. Namun saat ini perkembangan teknologi Wi-Fi sangat signifikan sejalan dengan kebutuhan sistem informasi yang mobile. Teknologi wireless menggunakan transmisi frekuensi radio sebagai alat untuk menekan data, sedangkan teknologi kabel menggunakan kabel. Teknologi wireless berkisar dari sistem kompleks seperti wireless local area network atau WLAN dan telepon seluler hingga peralatan sederhana seperti headphone wireless, microphone wireless, dan peralatan lain yang tidak memproses atau menyimpan informasi penyimpan informasi. Penggunaan penyedia jasa wireless antara lain DSP, warnet, transport komersial, kampus-kampus maupun perkantoran sudah banyak yang memanfaatkan Wi-Fi pada jaringan masing-masing, tetapi sangat sedikit yang memperhatikan keamanan komunikasi data pada jaringan wireless tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali hacker yang tertarik untuk mengeksplor kemampuannya dalam melakukan berbagai aktivitas yang biasanya ilegal menggunakan Wi-Fi. Kelemahan jaringan wireless terletak pada pemahaman pada konfigurasi dan jenis enkripsi yang digunakan. Dengan kemudahan dalam mengkonfigurasi sebuah jaringan wireless, tambah dengan banyaknya vendor yang menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna atau admin jaringan, sehingga sering ditemukan wireless yang masih menggunakan konfigurasi wireless default bawaan vendor seperti SSID, IP address, remote management, DHCP enable, kanal frekuensi tanpa enkripsi, bahkan user atau password untuk administrasi wireless tersebut. Selanjutnya, tujuan rumusan dan tujuan pada makalah kali ini adalah rumusan masalah dan fokus masalah akan diarahkan kepada beberapa hal penting, yaitu apa saja yang perlu dipelajari tentang kawan wireless, dan tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui keamanan jaringan nirkabel atau wireless di dalam mata kuliah dasar keamanan komputer, serta dapat menambah pengetahuan dan diharapkan manfaat bagi pembaca maupun penulis. Penulisan teori atau tinjauan pusaka. Wireless LAN atau LAN atau Wi-Fi adalah sistem transmisi data yang didesain untuk menyediakan akses jaringan yang tidak terbatas tempat atau lokasi antar device komputer dengan menggunakan gelombang radio menurut Turbo WO tahun 1994. Wireless LAN memungkinkan para pengguna komputer terhubung tanpa kabel atau wirelessly ke dalam jaringan. Wireless LAN saat ini mengikuti standar IEEE 802.11, yaitu 802.11b atau dikenal dengan Wi-Fi Wireless Fidelity. 802.11a Wi-Fi 5 dan 802.11g. Versi wireless LAN 802.11 ini memiliki kemampuan transfer data kecepatan tinggi hingga 11 Mbps pada band frekuensi 22,4 GHz. Versi 802.11a untuk transfer data kecepatan tinggi hingga 54 MB per 54 Mbps pada frekuensi 5 GHz, dan untuk versi 802.11g berkecepatan 54 Mbps dengan frekuensi 0,4 GHz. Setiap Wi-Fi memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Berbagai kemungkinan terjadi aktivitas antara lain interception atau penyadapan. Yang kedua, injection memungkinkan dilakukan injection karena berbagai kelemahan pada cara kerja Wi-Fi, di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi saat itu. Ketika ada jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga penggunaan konvensional sulit dilakukan pada area yang padat jaringan kabelnya. Yang keempat, locating mobile nodes. Dengan berbagai software, setiap orang mampu melakukan wireless site survey dan mendapatkan informasi posisi letak setiap Wi-Fi dan beragam konfigurasi masing-masing. Kelemahan pada lapisan MAC atau data layer. Pada lapisan ini terdapat kelemahan, yakni jika sudah terlalu banyak node klien yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada IP yang sama, maka bandwidth yang mampu dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC
address sangat mudah di-spoofing atau ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Lalu ke pembahasan, menurut John Dufour dalam bukunya An Analysis of Security Incident on the Internet, menyatakan bahwa keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Menurut Garfinkel dan Spafford, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan diharapkan. Keamanan komputer memiliki lima tujuan, yaitu availability, confidentiality, data integrity, control, dan audit. Jadi dapat disimpulkan pengertian keamanan komputer adalah merupakan suatu usaha bersama yang menggunakan strategi untuk mencapai tujuan keamanan. Jangkauan wireless bisa sejauh sekitar 300 km, bisa sejauh sekitar 300-an meter di luar gedung hanya dengan menggunakan laptop dan antena penguat. Hal ini menjadikan jaringan wireless sangat rentan dan lemah terhadap segala macam usaha pencegahan perampokan data Anda, seperti halnya pada jaringan LAN, kabel, jaringan wireless, juga rentan terhadap segala macam ancaman dan gangguan jaringan seperti DOS, spamming, sniper, dan lain-lain. Keamanan jaringan wireless pada dasarnya lebih mudah di-crack daripada jaringan LAN kabel, karena sebenarnya Anda tidak memerlukan koneksi secara fisik terhadap jaringan wireless. Dalam keamanan jaringan wireless, WAP kepanjangan dari Wi-Fi Protect Access, WPA atau versi turunnya WPA 2, yang merupakan program sertifikasi yang dibuat oleh Wi-Fi Alliance yang menunjukkan adanya suatu komplain atau tunduk terhadap suatu aturan dan standar yang digariskan dengan protokol keamanan yang diciptakan oleh Wi-Fi Alliance untuk keamanan jaringan wireless komputer. Protokol ini diciptakan menjawab adanya banyak diketemukannya oleh para peneliti kelemahan sistem standar keamanan wireless pendahulunya, yaitu web atau Web Equivalent Privacy. Web Equivalent Privacy atau web dalam keamanan jaringan wireless adalah suatu algoritma tertentu yang diciptakan untuk keamanan jaringan wireless. IEEE 802.11 jaringan wireless melakukan broadcast message menggunakan siaran radio, maka sangat rentan terhadap segala usaha pengupingan dibanding jaringan LAN kabel. WPA 2 menggantikan WPA seperti WPA atau WPA 2 memerlukan testing dan sertifikasi oleh Wi-Fi Alliance. WPA 2 mengimplementasikan elemen mandatori 802.11i, khususnya ia memperkenalkan suatu algoritma baru berdasarkan AES CCNP yang dianggap sangat aman. Berikutnya adalah langkah pengamanan jaringan. Yang pertama adalah ubahlah sistem ID atau identitas. Biasanya suatu layanan yang kabel dilengkapi dengan suatu standar pengamanan identitas atau yang sering disebut SSID, Service Identifier, or ESSID, Extend Service Identifier. Sangat mudah bagi seorang hacker untuk mencari tahu identitas default dari suatu layanan atau jaringan. Jadi sebaiknya segera mengubahnya menjadi suatu identitas yang unik yang tidak mudah ditebak oleh orang lain. Yang kedua adalah mematikan identitas pemancar. Periksalah secara manual perangkat keras yang Anda pakai untuk jaringan kabel tersebut dan pelajarilah bagaimana cara mematikannya. Sediakanlah enkripsi. Yang ketiga adalah sediakanlah enkripsi atau WEF, Word Equivalent Privacy, dan WFA, Wi-Fi Protect Access dapat mengenkripsi data Anda sehingga hanya penerima saja yang diharapkan dapat membaca data tersebut. WEP atau Wired Equivalent Privacy mempunyai banyak kelemahan yang membuatnya mudah disusupi. Ada baiknya untuk menggunakan enkripsi WPA, peralatan yang lebih tua dapat di-upgrade terlebih dahulu agar kompatibel dengan WFA. WPA dapat sangat menjamin keamanan jaringan kabel Anda, namun masih tetap dapat dikalahkan oleh serangan DOS atau Denial of Service. Yang keempat adalah membatasi dari penggunaan traffic yang tidak perlu. Banyak router jaringan kabel maupun nirkabel yang dilengkapi firewall. Firewall setelah membantu dalam pertahanan keamanan jaringan, pelajarilah cara mengatur konfigurasi router Anda sehingga hanya traffic yang sudah seizin Anda saja yang dapat dijalankan. Yang kelima adalah ubahlah kata sandi default, karena kata sandi default sangat mudah disalahgunakan terutama oleh para hacker. Sebaiknya ubahlah kata sandi Anda, hindari penggunaan kata dari hal pribadi Anda yang mudah diketahui orang seperti nama belakang, tanggal lahir, dan sebagainya.
Yang keenam adalah kunci dan lindungilah komputer Anda. Gunakanlah firewall, pengaturan antivirus, join alarm, dan lain sebagainya. Setidaknya setiap 1 minggu perbaharilah antivirus yang Anda pakai. Ya, untuk kesimpulan dan saran, inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dari jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang ada di dalamnya, mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem, dan dengan demikian kita perlu memperhatikan desain dari sistem, aplikasi yang dipakai, dan human atau admin. Ketiga faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lainnya. Banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan menggunakan tracker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dari tiap vendor perangkat wireless sebaiknya dirubah settingnya sehingga keamanan akses terhadap Wi-Fi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu teknik yang sudah dibahas di atas, tetapi dapat menggunakan kombinasi beberapa teknik-teknik tersebut sehingga keamanan lebih terjamin. Dalam menggunakan jaringan kabel, maka sebaiknya menggunakan pengaman untuk melindungi komputer kita dari penyusup, misalnya dengan menggunakan program untuk mendeteksi adanya penyusup, terakhir Wi-Fi dapat tertangkap oleh penyusup. Bisa dengan cara ganti setting default AP, SSID, IP address, remote manageable, as user atau password. Gunakan kombinasi dari beberapa fitur keamanan wireless tidak menggunakan satu fitur saja, misalnya make filtering, disable DSD, enkripsi minimum menggunakan OPA atau PSK. Dan adalah batasi transmit power pada AP. Oke, mungkin sekian presentasi singkat dari saya tentang dasar keamanan komputer yang membahas tentang keamanan jaringan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.